Saya awali dengan memperlihatkan kerajaan Ebi, yang di sana terdapat seorang penyihir bernama Galian sedang mengunjungi wanita bernama Muriela yang berpikir bahwa mereka saling cinta dan rela untuk transfer jigong dengan Galian, padahal dia sedang disedot kekuatan sihir yang dimiliki olehnya, yang ternyata Muriela adalah anak dari penyihir kerajaan Merik yang kini berada di area tersebut dan merasakan penyerapan energi itu, sehingga dia OTW untuk menyelidikinya dan menemukan bahwa Galian menggunakan kekuatan sihir untuk mengendalikan pasukan binatang buas yang disebut Krugs. Good to be home. May the gods save us. Sementara itu kita berpindah ke ladang di pegunungan yang terdapat seorang lelaki pelontos jagoan kita semua yang tidak memiliki nama namun suka disebut petani karena memang pekerjaannya bertani. Pada saat dia sedang mengambil hasil panen dengan anaknya yang bernama Zep, petani didatangi oleh sahabatnya Norik yang memberitahunya bahwa raja sedang merekrut laki-laki tangguh dengan bayaran besar. Petani menolak hal itu karena dengan begini saja dia sudah cukup enaken dan sudah cukup untuk membahagiakan keluarga kecilnya. Menuju ke istana, Raja Kongrad menerima berita tentang kawanan Krug yang membunuh orang-orang termasuk pasukan kerajaannya, dan keponakannya bernama Duk menegaskan bahwa Krag itu adalah binatang. Tidak mungkin mereka melakukan penyerangan pakai senjata lagi, dan Raja Kongrad berspekulasi bahwa mereka telah dikendalikan oleh sihir hitam. Hingga beberapa hari kemudian istrinya petani yaitu Solana dan Zep mengunjungi orang tuanya juga saudara laki-lakinya bernama Bastian. Sementara si jagoan tinggal di rumah untuk bekerja, dan di sana petani merasakan hawa yang kurang enakan seperti ada yang mengawasinya, yang mana ketika sedang menyelidikinya tiba-tiba kelompok Krag muncul menyerangnya. Kita yang sudah kenal dia pun seharusnya tidak terkejut karena seorang petani mampu mengalahkan Krug dengan cepat sebelum akhirnya berlari menuju gudang yang terbakar. Dan di sana ada Norik yang sedang melawan kelompok Krag dan mereka berdua pun saling bahu-membahu mengalahkan Krag tanpa memperdulikan gudang yang terbakar. Setelah itu petani meminta Norik seekor kuda karena dia khawatir terhadap keluarganya yang sedang berada di dekat desa. Sementara itu di kerajaan Muriela sedang berlatih pedang dengan komandan Taris, dan keahlian cewek imut ini cukup baik dalam berpedang, tetapi Taris tidak bisa menerimanya masuk ke dalam pasukannya karena Muriela adalah seorang cewek. Di tengah pelatihan datanglah Duk yang menyuruh Taris untuk mempersiapkan tangtaranya karena Krug sedang berhuru-hara ria di desa. Namun Taris tidak suka akan hal itu karena Taris hanya mau diberikan perintah oleh sang raja, tetapi dia juga tidak mempunyai pilihan lain. Sementara itu di desa, Solana sedang berada di menara lonceng bersama putranya dan ayahnya, tetapi tiba-tiba Krug muncul dari hutan hingga Solana pun memerintahkan ayahnya untuk membawa Zep ke tempat yang aman, sementara dia akan membunyikan lonceng tanda bahaya. Bersamaan dengan petani dan Norik yang tiba di desa, dan petani bertemu dengan mertuanya yang memberitahunya bahwa Solana berada di menara, sehingga dia pun beserta Norik dan Bastian bergegas ke sana. Sementara Zep tinggal bersama kakek neneknya, dan Krug berhasil mencapai menara lalu menculik Solana. Di benteng, Galian menggunakan sihirnya untuk mengendalikan Krug yang dia rubah dalam bentuk kesatria kegelapan yang dikendalikan dirinya, dan memungkinkan dia untuk melihat situasi yang terjadi di desa. Dan ketika petani sudah sampai di lokasi, dia melihat menara sudah terbakar di lahap si jago merah, dan petani berasumsi bahwa Solana sudah mati. Yang di sana Galian dengan bidaknya pun muncul hingga membuat petani terkejut. Wow. Namun petani berhasil membunuh kesatria Krug itu tanpa terluka sedikit pun, dan Galian kembali menggunakan kesatria Krugnya untuk mengirim pasukan Krug ke rumah Solana untuk membunuh kedua orang tuanya. Dan ketika petani tiba di rumah mertuanya, dia segera melawan lagi pasukan si muka ganteng. Sementara kesatria menemukan Zep yang sedang bersembunyi di lemari, dan dengan cepat Zep berlari. Namun kesatria mengejarnya hingga pelarian Zep sia-sia dan dia pun dibunuh oleh kesatria.
Sementara Bastian pulang ke rumah dan hancur hatiku ketika melihat orang tuanya tergeletak dalam keadaan mati. Juga petani yang menemukan anaknya, dan dia pun menangis enguk-engukan. Bersama dengan pasukan Krug yang diperintahkan Gallian untuk mundur membawa beberapa tahanan, petani dan Bastian menguburkan Zeb dan kakek neneknya, yang karena jasad Solana tidak diketemukan, mereka berasumsi bahwa Solana masih hidup. We didn't find her body. She could have escaped. That's right, Father. Di dalam kerajaan Duk memperingatkan Gallian bahwa mereka telah sepakat untuk mengambil alih tahta bersama, dan Duk juga ingin misi haram jadah ini berjalan dengan cepat. Namun Gallian masih mengkhawatirkan tentang kehebatan si petani yang mampu mengalahkan kesatria kegelapan. Hingga beberapa jam kemudian Raja Kongrat dan pasukannya tiba di desa untuk mencari orang-orang yang bersedia bergabung dengan tentara kerajaan. Where were the king's army when the Krug came killing? Yang di sana petani menolaknya dan mengatakan bahwa raja hanya mementingkan kastilnya sendiri, tidak untuk warga desa. Norik dan Bastian pun ikut dengan petani yang berniat untuk melakukan pencarian secara otodidak untuk menemukan Solana. Tetapi mereka tiba-tiba dihampiri oleh Merrick yang menganggap Norik dan petani tidak asing bagi dirinya. Kayaknya kita pernah ketemu deh, gitu katanya. Aku kan Hellboy, kata Norik. Wah, dan Merrick mencoba menjelaskan kepada petani bahwa raja membutuhkannya, tetapi petani pun segera menolaknya. Try to stay alive, farmer. How did you know about this bridge? Setelah kekudaan mereka akhirnya sampai di jembatan yang rusak yang melewati sungai deras, dan mereka mengirim kuda-kudanya kembali, kemudian menyeberangi jurang dengan seutas tali dan sabuk mereka sebagai pegangannya, dan petani mencapai ujung dengan selamat. Namun Norik dan Bastian jatuh ke dalam sungai. Untungnya mereka tidak mati, sementara raja dan anak buahnya kembali ke kastil dan melihat satu pasukan yang molor di pintu masuk bukannya berjaga. You on guard. Dan di dalam Duk semakin membuat raja marah ketika dia sedang bermain tumpuk-tumpukan dengan seorang wanita di singgasananya. Dan karena perilaku si Petot Duk, dia dibawa oleh Taris, dan hal itu membuat Duk menggaplok Taris karena berani-beraninya menyentuh seorang bangsawan, dan Taris tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu Duk bertemu dengan Gallion untuk memerintahkannya mempercepat jalannya rencana, dan karena Gallion membutuhkan banyak kekuatan untuk melakukannya, alhasil dia kembali mengunjungi Muriela yang mengatakan kepadanya bahwa ayahnya menganggap Gallion sebagai musuh raja. How could you think such a thing? You're considered by my father to be an enemy of the king. Muriela pun terus mencecar beberapa pertanyaan yang membuat Gallion tersinggung hingga dia berteriak kepada Muriela, dan hal itu membuat Muriela menjadi takut yang lantas mengusirnya dari kamarnya. Keesokan paginya Duk meminta maaf kepada raja atas perilaku haram jadahnya kemarin dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan karena Kongrad masih memiliki kebaikan di dalam hatinya, dia mengizinkan Duk untuk menikmati sarapan bersamanya. Setelah itu Kongrad berdiskusi dengan Taris tentang perilaku aneh para Krug karena mereka seperti mampu berpikir bagaimana mereka harus menyerang. Yang pada saat itu Muriela menghampiri Kongrad untuk menanyakan apa yang terjadi. Tetapi ketika dia akan menjelaskan situasinya, tiba-tiba Kongrad merasa pusing dan pingsan. And remedy. Your father. Your Majesty. Hal itu dirasakan oleh Merrick yang mengetahui raja sedang dalam bahaya, dan dia segera kembali ke kastil. Sementara Duk kembali menemui Gallian karena dia juga merasakan hal yang serupa, tetapi belum pingsan. Gallian mengungkapkan bahwa dia telah meracuni sarapan raja. Dia juga memiliki penawarnya dan dia memberikannya kepada Duk, tetapi dengan satu syarat, bahwa kini dialah yang memimpin rencananya. Beberapa saat kemudian Merrick tiba di kamar raja dan langsung melakukan bejem-bejemnya untuk mengobati raja. Taris memberitahu Merrick bahwa 2 legionnya pergi dibawa oleh Duk, dan Merrick berpikir bahwa dialah yang telah meracuni raja, tetapi mereka masih bingung bagaimana lelaki melehoi itu melakukan semua itu. Dan Merrick pun merasa curiga hingga dia mengunjungi anaknya yang mengonfirmasi bahwa dia telah mendekati Gallian, dan Merrick memberitahu Muriela bahwa dia telah dimanfaatkan, dan kebutaan cintanya menyebabkan banyak kekacauan pada kerajaan, sampai Muriela pun bersedih dan merasa bersalah. I'm
Di luar, Duke memerintahkan para tentara untuk mengikutinya, dan ketika seorang tentara bertanya-tanya kenapa Ataris tidak ada, Duke lantas membunuhnya dan mengancam kepada siapapun yang tidak mengikutinya akan dibunuh, karena menurutnya itu adalah pengkhianatan. Sementara petani Bastian dan Norik masih Dora the Exploreran di hutan dan tersesat, namun tidak memiliki peta, hingga mereka tidak dapat katakan peta, dan mereka merasakan kehadiran aneh di sekitar mereka, hingga tiba-tiba segerombolan tanaman menghep mereka dan menggantungnya terbalik. Ternyata itu adalah kelakuan dari beberapa bidadari yang tidak ingin ada tentara di hutan mereka, dan petani berhasil meloloskan diri ketika menggunakan senjatanya untuk memutuskan tumbuhan yang mengikatnya, dan bersumpah mereka tidak bermaksud menyakiti para bidadari hutan, hingga alhasil mereka pun segera dibebaskan dengan syarat mereka harus segera keluar dari hutan. Laki-laki gentle itu mengakui bahwa diri mereka tersesat, dan berdak bidadari dengan sukarela mau membimbing mereka, sambil menjelaskan bahwa mereka tidak terlibat dengan urusan manusia, dan ketiganya berhasil keluar dari hutan ketika malam sudah poek alias gelap, dan menemukan Krug sedang membawa gerobak pengangkut yang berisi para tahanan menuju ke markas mereka, dan hayo! Ketika Norik mengambil helm si Krug, dia mendapatkan sebuah ide bahwa dia dan Boston akan berdandan seperti pasukan Krug dan berpura-pura membawa petani sebagai tawanan mereka untuk memberikan kesempatan bagi petani mencari wanita pujaannya. Namun sayangnya Bastian dan Norik tertangkap karena para Krug mengetahui mereka adalah manusia. Sementara petani berhasil menemukan Solana di salah satu kandang, tetapi kesatria gelap menjatuhkannya dari belakang sebelum dia bisa menyelamatkan Solana. Kembali ke kastil, akhirnya Raja Siuman dan Merrick memberitahunya tentang perbuatan Duke kepada Konrad, dan dia pun memerintahkan Taris untuk menyiapkan pasukan perangnya, dan dia akan ikut meskipun masih kekelayangan juga. Sementara itu Solana terbangun dan menemukan Norik juga Bastian, dan dia pun bersedih dan menangis ketika mengetahui anak dan kedua orang tuanya meninggoy. Tetapi Norik menegaskan bahwa petani akan datang untuk menyelamatkannya. Di tempat lain, petani terbangun dan mendapati dirinya terikat di pohon toge, dan ada seorang kesatria gelap di dekatnya yang digunakan Galeon untuk berkomunikasi, dan mengatakan kepada petani bahwa dia penasaran kepadanya karena Galeon tidak bisa membaca pikiran petani seperti manusia normal lainnya. Tetapi dengan cepat petani menendang kesatria untuk membunuhnya dengan senjatanya sendiri. Lalu dia memotong tali untuk menyelamatkan dirinya. Di dekat sana Merrick merasakan sihir dan bergegas mencari petani yang sekarang sedang sekarat, sehingga dia membantunya dengan memberikan obat cikih kebo yang rasanya pahit. Di kastil, Muriel merasa bersalah karena telah memberikan sihirnya kepada Galian. Dia mempertimbangkan untuk bundir, tetapi sahabatnya datang menghentikannya karena ini adalah perbuatan yang tercela dan akan menyakiti hati ayahnya. Hingga Muriel pun memutuskan bahwa dia ingin menebus kesalahannya dan membuat ayahnya bangga terhadapnya. Jadi dia memakai armor lalu segera meninggalkan kastil untuk bergabung dalam pertempuran. Beberapa saat kemudian pasukan yang dibawa Duke tiba di camp Krug dan memberitahu mereka bahwa kini kita beraliansi dengan pasukan Krug. Namun hal tersebut tidak disukai oleh para prajurit. Sementara itu Merrick membawa petani ke camp raja untuk memperkenalkannya kepada Konrad, yang ternyata si petani adalah putra raja yang hilang, dan Merrick yakin akan hal itu karena dulunya Norik adalah orang yang merawat kuda ratu, dan setelah pembantaian di Oxypass, Norik menemukan seorang anak kecil di sana dan dia adalah si petani. You are the king's son and heir to the throne. Tetapi petani tidak mempercayai dongeng tersebut, dan dia bergegas keluar untuk menghampiri kudanya dan mencari kembali istrinya. Merrick pun mendekatinya dan meminta petani untuk membantu prajurit raja. Namun petani menolaknya, sehingga Merrick memberitahunya bahwa tidak ada gunanya petani berhasil menyelamatkan Solana, karena jika raja tidak memenangkan perang, cepat atau lambat mereka juga akan mati. Sesaat kemudian Taris mendekati pasukan Duke dan mencoba untuk menyelesaikan masalah ini tanpa ada pertumpahan darah. Dan dia juga mengumumkan bahwa mereka tidak akan memaafkan orang yang berkhianat. Namun Duke tertawa sambil mengatakan ainglah sekarang rajanya. Tetapi pada saat itu Konrad muncul hingga membungkam Duke. Because you have no valor, not now,
Para prajurit yang berada di sisi Duke segera kembali ke raja mereka untuk bersiap bertempur, dan Taris terkejut melihat petani bergabung dengan mereka. Dan tiba-tiba pasukan Krug milik Duke tiba hingga alhasil para pemanah raja bersiap melakukan serangan pertamanya, yang disusul dengan pasukan berpedang hingga pertarungan sengit pun terjadi. Dan Galeon menggunakan sihirnya untuk mengirim beberapa Krug melintasi bawah tanah, sehingga mereka dapat mengejutkan para prajurit dengan menangkap mereka. Awalnya pasukan manusia mendominasi pertempuran, tetapi Galian mengirim kesatria kegelapannya juga ke Tapel yang menembakkan batu dan bahkan Krug pun menjadi amunisinya, garelo sekali. Namun hal itu bisa dicegah ketika para pemanah mendapatkan posisi yang enakan untuk menjatuhkan Krug yang menggunakan mobil ke Tapel, dan raja juga ikut bertarung sehingga para kesatria mengejarnya dan tentara tidak dapat menghentikan mereka, tepatuli seberapa banyak mereka menyerangnya. Dan pada saat itu petani segera berlari ke arah kesatria lalu dengan cepat membunuhnya. Namun kesempatan itu digunakan dengan baik oleh Duke yang segera menembak Konrad menggunakan panah yang menerjang dada sang raja. Lalu Merrick memerintahkan para penjaga untuk membawanya pergi. Petani mencoba menangkap Duke, tetapi para kesatria Kapoekan menghalangi jalannya, dan petani harus tetap melawannya dengan berpegangan kepada kuda, sampai pada akhirnya dia berhasil menebas kesatria itu hingga Mokad, dan akhirnya tentara kerajaan memenangkan pertempuran. Namun Galian mengatakan bahwa ini hanya rencana pengeluaran waktu saja. Sementara itu Muriel menggunakan kekuatan spesialnya untuk memahami arah mana yang seharusnya dia lewati, dan menemukan ada kesatria kegelapan yang mengikutinya, sehingga cewek imut ini pun berlari menuju hutan. Beberapa orang yang tertinggal muncul di hutan dan bertujuan untuk kembali ke kastil bersama Duke. Tetapi mereka tiba-tiba berhenti ketika mereka menemukan kesatria kegelapan tergantung di pohon. Dan ketika Duke kembali berjalan, dia menemukan Muriela dan mengira Simlehoi telah menemukan korban yang cukup mudah untuk diculik. Namun dugaan Simlehoi ini terbukti salah, karena dengan cepat tanaman mulai bergerak dan itu ternyata ulah para bidadari hutan. Dan Duke yang ketakutan segera mengambil pedangnya, hingga Muriel pun membela dirinya sendiri, dan peri pohon segera melompat untuk membawa Muriel pergi. Duke mencoba melarikan diri, tetapi mau sebagaimanapun dia pergi, tetap saja Duke tertangkap oleh tanaman merambat, dan Muriela mengumumkan bahwa Simlehoi akan dibawa olehnya. I'm taking this one with me. Di benteng Galian para Krug tiba membawa tahanan, dan segera setelah kandang terbuka, Bastian juga Norik melawan para Krug. Solana melarikan diri bersama yang lain, tetapi sedihnya pemeran Hellboy kita terbunuh dalam pertarungan. Bastian bergabung dengan para cewek dan mencoba untuk mencari jalan keluar, tetapi Krug mengepung mereka dan menangkap mereka kembali. Di camp, Merrick berpikir bahwa Konrad akan menemui ajalnya, sehingga dia memanggil petani untuk mendengarkan keinginan terakhir raja. Beasts can be a cruel courage. Intinya di sini Konrad menjelaskan tentang keberanian dan kerja keras yang pernah didengar oleh petani sebelumnya, dan hal itu membuktikan bahwa petani adalah anak kandungnya karena dia hanya memberitahu perkataan tersebut kepada anaknya, dan berpikir bahwa kehebatan pertarungan petani adalah bukti bahwa dia siap untuk menjadi pemimpin yang layak, dan memberitahu petani tentang perdamaian yang selalu menjadi impiannya hingga membuat petani terkesan, lalu memegang erat tangan sang raja yang pada akhirnya dia wafat alias mati.
Di luar, Taris melihat Muriela membawa Duke, yang dengan cepat dia segera melepaskan pengikat tangan Duke dan menantangnya berduel demi kehormatan raja. Duke pun menerimanya dan dia memulai pertarungan dengan menyerang Taris dari belakang. Tetapi Taris dengan cepat membalikan keadaan dengan memamerkan keterampilannya kepada pasukannya yang menonton dan mampu mengalahkan Duke dengan sangat mudah. Pada saat itu seseorang berlari untuk mengumumkan kematian raja dan membuat Duke tertawa karena itu berarti kini dia adalah seorang raja baru. Dan hal itu membuat Duke tidak dapat menyakitinya, tetapi ketika dia memerintahkan para prajurit yang ada di sekelilingnya untuk memberi hormat, Merrick muncul dan memperkenalkan kepada semua orang si petani yang merupakan anak dari mendiang Raja Conrad. Dan oleh karena itu Raja baru dan Merrick menuduh Duke sebagai orang yang telah membunuh Conrad. Dan sementara seseorang menangkap Duke, para prajurit menunduk semua ke Raja baru mereka, yaitu si petani. Di benteng, Gallian mengetahui bahwa Solana ada di antara para tahanan dan berniat menggunakannya untuk memancing petani bertemu dengannya. Dia menyentuh tubuh Solana dengan sedikit sange dan menemukan bahwa Solana sedang hamil anak petani. Kembali ke kamp kerajaan, pasukan memberi penghormatan terakhir kepada Raja Conrad yang dimakamkan dengan layak. Dan sebelum membuat rencana pertempuran, Muriela mencoba bergabung dengan pasukan kerajaan lagi. Dan kali ini dia diterima dengan baik oleh petani. Dan Muriela juga ingin memperkenalkan prajurit yang berniat membantu mereka dan membawa petani ke tengah hutan hingga membuat dia terkejut karena pasukan bidadari yang awalnya tidak mau ikut kini bersedia bertarung karena pasukan Krug sekarang juga menyerang pasukan mereka. Hingga beberapa saat kemudian petani membawa pasukannya ke dekat benteng Gallian, di mana dia memanggil badai untuk membuat pertempuran lebih sulit bagi pasukan kerajaan. Sementara pertarungan dimulai antara pasukan Krug dan tentara kerajaan yang dibantu oleh perihutan, Merrick membawa petani ke tepi gunung untuk menunjukkannya sebuah pintu rahasia ke sarang Gallian. Kemudian Merrick berteleportasi ke dalam untuk menghadapi Gallian secara langsung karena ternyata mereka dulunya adalah teman sebelum Gallian jatuh ke dalam kegelapan. Mereka pun mulai pertarungan dengan mengendalikan pedang menggunakan sihir mereka. Dan Gallian menggunakan semua kekuatannya yang telah dia curi dari Muriela untuk menikam Merrick hingga dia terkapar sekarat. In my kingdom, there will be no word for madness. Di luar, seorang bidadari membantu petani untuk melempati tebing dan mendapatkan akses ke pintu masuk rahasia. Muriela merasakan kematian ayahnya dan berteleportasi ke benteng untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya sambil cecerikan. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Merrick memberikan Muriela kekuatan sihir terakhirnya. Di dalam gua, Bastian berhasil melepaskan rantai dari dinding dan mengumpulkan beberapa tahanan untuk melawan Krug, sementara yang lain mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Petani menyelinap ke dalam benteng hingga dia pun berhasil menemukan Solana, tetapi dia sudah ditunggu oleh Gallian. Solana mencoba melarikan diri, tetapi dia digetok menggunakan sihir Gallian untuk tetap tinggal. Lalu Gallian mengambil pedang untuk melawan petani, dan setelah dia menyadari bahwa petani memiliki keterampilan lebih baik, dia mulai menggunakan sihir untuk melemparkan meja ke arahnya, hingga menjauhi serangan dari petani. Sementara Taris dan pasukan bidadari mengalami kesulitan melawan pasukan kegelapan yang bergabung dengan para muka ganteng Krug ke dalam perpapuketan. Petani berhasil melucuti senjatanya dan melukai Gallian, dan dia pun merespon dengan menangkap petani menggunakan buku-buku yang dia kendalikan menggunakan sihirnya, dan mengambil pedangnya yang berniat untuk membunuhnya. Tetapi dia diganggu oleh Muriela dengan sihirnya untuk menyelamatkan petani, dan Solana pun segera menikam Gallian dari belakang menggunakan pedang milik Gallian sendiri untuk balas dendam atas putranya. Dan sekarang petani terbebas hingga dia berhasil membunuh Gallian untuk selamanya. Dan kematian Gallian menyebabkan sihir yang digunakan kepada kesatria kegelapan juga Krug menghilang hingga mereka semua menjadi tenang dan bergegas pergi karena mereka tidak berada di bawah kendali Gallian lagi. Para tahanan bergembira sambil menghela nafas ketika mereka menyadari bahwa manusia telah menang, dan petani juga Solana merayakan kemenangan mereka dengan transfer Jigong, dan diakhiri dengan petani yang mengatakan bahwa dia sangat mencintainya, dan film pun beresan.